Ya, di kesempatan siang menjelang sore ini adalah pertemuan Zoom meeting untuk mata kuliah praktikum perpajakan. Untuk yang pertama, setelah sebelumnya dari pertemuan pertama sampai keempat, mereka sudah ada materi di podcast dan juga disimak di Pevita Setia Surakarta juga di YouTube channel. Dan untuk kesempatan Zoom meeting yang pertama ini, saya yakin di siang ini dan rekan nggak sabar ya menunggu untuk ya karena menunggu hitung jam ya. Ya, jadi sesi siang menjelang sore santai saja dalam artian di mata praktik perpajakan ya mata kuliah praktikum perpajakan sampai ke pekan keempat. Terakhir kemarin kita membahas sampai PPH pasal 2. Dan rencana untuk ini saya ingin ringan-ringan saja terkait kemarin uji pemahaman ya untuk yang pertama tentang PPH pasal 21 yang sudah teman-teman submit di seminggu yang lalu dan sudah dirilis untuk hasilnya. Memang ada beberapa yang perlu dari beberapa mungkin yang secara materi untuk teori PPH 21 ada yang masih miss atau mungkin masih belum paham. Mungkin pas sewaktu semester kemarin sebelum mendapatkan mata praktikum mungkin belum diajarkan atau mungkin lupa, lebih tepatnya mungkin saya yakin teman-teman sudah dapat tapi mungkin lupa saja. Jadi ada beberapa jawaban yang mungkin perlu kita highlight. Jadi di mata kuliah praktikum perpajakan ini memang ada pengantar atau teori ya seperti sebelumnya mungkin di pengantar perpajak gitu ya. Namun hal itu juga mau tidak mau itu juga beriringan gitu. Kenapa? Karena untuk mendapat praktikum perpajakan prasyaratnya setidaknya teman-teman rekan-rekan sekalian sudah ada bekalan atau mendapatkan mata kuliah seperti PPN, PPH seperti itu. Jadi itu dasarnya. Kemarin juga di Google Classroom saya sudah posting yang di pertemuan pertama itu untuk undang-undang perpajakan, kemudian tentang peraturan-peraturan tata cara pemotongan PPH pasal sebagainya. Dan terakhir kemarin di PPH pasal 22. Nah, dan itu juga sudah kita fasilitasi dengan diskusi online ya rekan-rekan. Jadi diskusi online, jadi kalau di praktikum ini karena memang kita sistemnya masih daring dan juga didukung pembelajaran dengan podcast yang dari pihak kampus, maka hal yang dapat lakukan selaku dosen pengampu di mata kuliah praktikum perpajakan, maka setidaknya diberikan kasus terlebih dahulu. Jadi kasus untuk di sebelum pembahasan, maka teman-teman setidaknya sudah ada dulu gambaran, oh ini kasusnya tentang apa gitu. Jadi termasuk mungkin pengisian mulai dari pengisian SSP ya, surat setoran pajak, kemudian daftar pemotongan atau pemungutan pajak, bukti pemotongan atau pemungutan pajak, dan pengisian SPT masa ya. Jadi di UTS ini sampai dengan edisi UTS ini tengah semester ini kita masih berfokus pada pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan gitu. Jadi nanti agendanya kita setelah edisi UTS kita akan fokus di pajak penghasilan orang pribadi, kemudian pajak penghasilan badan, kemudian pajak pertambahan nilai, dan terakhir nanti pengenalan aplikasi elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak, yang mana seperti aplikasi e-SPT, kemudian e-registration, e-filing, kemudian ada e-billing, itu hal-hal yang
sebuah pemutakhiran teknologi yang dikembangkan dari pihak institusi perpajakan dan harus diketahui. Setidaknya meskipun rekan-rekan mungkin belum berstatus sebagai wajib pajak, akan tetapi itu perlu tahu gitu. Bagaimana kalau seandainya nanti misalkan rekan-rekan sebagai praktisi ya di bidang accounting ataupun di perpajakan, maka hal itu menjadi sebuah keniscayaan untuk menjadi mungkin jadi bagian dari pekerjaan atau rutinitas seharian bagi rekan-rekan. Jadi semoga itu dapat bermanfaat juga kepada rekan-rekan sekalian gitu untuk di kemudian hari gitu. Jadi kita sampai dengan edisi tengah semester masih fokus di pajak pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan gitu ya, atau output PPH gitu rekan-rekan. Mungkin dari sekilas yang saya ilustrasikan kemarin ada yang sampai dengan pertemuan keempat, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Tidak. Ada yang mungkin mau menyampaikan? Tidak ada? Oke. Halo? Ya, ada yang mau disampaikan? Tidak? Atau kalau tidak, mungkin coba kita ini ya. Mungkin sambil rekan-rekan santai saja dalam arti ini akan materi cuma kita merefresh kembali yang sudah kita bahas ataupun yang kemarin coba sudah saya sampaikan pembahasannya terkait mungkin PPh pasal 21. Saya coba share screen dulu ya, teman-teman. Ya, bisa terlihat screen-nya rekan-rekan? Ya, bisa tertampil ini untuk screen-nya. Jadi, sebagaimana screen yang dapat dilihat rekan-rekan sekalian, ini adalah uji pemahaman materi PPh pasal 21. Jadi, secara theoretically, jadi di mata kuliah praktikum ini memang kita ada lebih teknis hitungannya dan sekaligus untuk teknis pengisian SPT. Ya, akan tetapi terkait dengan aturan, itu juga hal yang tidak boleh dilupakan. Kenapa? Karena karena sifat dari perpajakan ini adalah sangat dinamis. Aturan atau regulasi yang dibuat atau diterbitkan dari pemerintah sifatnya sangat dinamis. Bisa saja terkait dengan aturan yang telah berlaku, itu bisa saja mungkin itu sudah tidak berlaku. Seandainya rekan-rekan tidak mengupdate atau melihat pemutakhiran peraturan yang ada gitu ya. Jadi saran saya, selain dari materi yang saya sampaikan atau buku-buku teks yang mungkin rekan-rekan sudah punya, akan lebih baik jika rekan-rekan sekalian juga mengupdate atau sering-sering melihat di website yang mungkin saya coba saya ketik di chatroom ya. Sebentar, saya chatroom mungkin saya rekomendasikan ada di Ortex, www.ortex.org. Ya, itu salah satunya, atau www.ddtc.co.id atau www.pajak.go.id. Nah, itu beberapa sudah terbaca ya di chatroom rekan-rekan sekalian. Jadi itu ada beberapa alamat website yang saya rekomendasikan untuk bisa dikunjungi, karena ada kalau di Ortex yang pertama ini di Ortex itu dia ada peraturan online. Jadi ketika rekan-rekan cek misalkan aturan terkait PPh pasal 21 atau PPh pasal 22, nah itu bisa kalian cek, di situ muncul tinggal ketik aja kata kuncinya, nama aturan atau jenisnya apa, misalkan ada peraturan Direktorat Jenderal Pajak atau peraturan Menteri Keuangan atau undang-undang dan sebagainya. Kemudian tahun berapa, nomor berapa. Nah, itu dapat rekan-rekan cek di situ. Dan sifatnya online. Jadi
kalaupun rekan-rekan malas untuk istilahnya harus beli, jangan beli, maksud saya sekarang lebih mudah dengan adanya pemutakhiran teknologi ini, jadi kalian tinggal cek aja di situ, misalkan di Ortex ini. Atau kalau di ddtc.co.id itu merupakan alamat website yang cukup bagus juga, yang dimiliki oleh sebuah kantor konsultan pajak yang cukup terkenal, yaitu singkatan dari Dhani Darussalam Tax Center. Jadi di situ ada sebuah lembaga kursus, lembaga untuk konsultan, dan juga mereka ada researcher, jadi peneliti-peneliti yang cukup mumpuni di DTC itu, dan mereka juga ada pemutakhiran maupun artikel, jurnal, publikasi. Itu bisa, misalkan kalian ada tugas, mungkin ada tugas akhir atau terkait materi makalah dan sebagainya, itu bisa mengunjungi di website ini gitu ya. Di DTC ini cukup bagus itu dia. Dan ada yang bisa gratis untuk diunduh. Dan sering juga mereka mengadakan webinar secara gratis gitu. Jadi mungkin untuk penambah ilmu bisa di situ. Terus untuk di website yang terakhir, di pajak.go.id, nah ini website resmi, website dari institusi negara kita, itu dari Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin rekan-rekan juga perlu untuk mengunjunginya. Kenapa? Karena semua sumber informasi terkait perpajakan ataupun yang kayak semacam formulir, kemudian pemutakhiran peraturan, dan juga isu terbaru tentang pajak itu dapat dari pajak.go.id ini. Dan mungkin satu lagi yang saya rekomendasikan tetapi tidak wajib, dalam arti karena di sini mensyaratkan harus ada NPWP. Nah, mungkin sekiranya bagi rekan-rekan mahasiswa yang mungkin belum secara akademik, mungkin kalian masih semester 4, tetapi siapa tahu dari rekan-rekan sudah ada yang punya bisnis ya, bisnis misalkan ya online shop dan sebagainya, atau ya apapun itu, maksudnya yang dan bisa dianggap berpenghasilan. Artinya kalau kita kembalikan ke di ketentuan peraturan ya, perundang-undangan di KUP ataupun pajak penghasilan, maka kalau syarat secara objektif yaitu berpenghasilan, maka teman-teman bagi yang sudah punya usaha sampingan ataupun usaha atau part time job dan sebagainya, itu sudah direkomendasikan untuk mempunyai NPWP. Nah, di situ mungkin untuk pelaporan SPT-nya, karena terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya, bisa mengunjungi di di sini DJP, saya ketik ya, online, DJP online pajak.go.id, seperti itu. Ya, itu di situ sudah ada layanan mulai dari e-registration. Jadi pendaftaran pertama bagi subjek pajak yang sudah berubah statusnya menjadi wajib pajak, maka dia wajib registrasi dengan persyaratan beberapa gitu ya. Misalkan kalau tadi rekan mahasiswa yang sudah punya usaha sendiri, ya apapun itu ya, bisnis ya, itu tergantung apakah dia usahanya misalkan kayak punya restoran, di situ berarti dia sebagai usahawan gitu ya, seperti itu. Nah, di situ ada di alamat tadi ada persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi ya untuk mendapatkan NPWP. Jadi NPWP itu semacam sarana administrasi yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan laporan pajaknya gitu, pajak terutang mereka. Seperti itu. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin sekiranya ada yang informasi atau isu yang mungkin tadi saya sampaikan, dapat dari chat room atau raise hand, mungkin sambil mungkin saya kita diskusikan bersama. Oke.
Kita coba kembali di layar screen, rekan-rekan. Jadi ini kita cuma membahas yang uji pemahaman materi yang PPH pasal 21. Jadi kemarin ada 10 soal ya. Jadi 10 soal itu. Jadi tujuan saya di sini untuk supaya teman-teman juga lebih aware lagi dan juga merefresh kembali bagi teman-teman sudah mendapatkan materi yang di semester sebelumnya, sebelum materi praktikum pendidikan gitu ya. Jadi kita mulai saja di nomor 1. Ya. Di nomor 1 di sini ada pertanyaan berikut ini yang merupakan pernyataan yang benar tentang PPH pasal 21 ya. Jadi pertanyaannya mana yang benar gitu ya. Jadi ada opsi A, B, C, D. Nah, di sini opsi A dia pemotongan pajak yang terutang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang di dalam negeri. Yang B, pemungutan yang terutang atas penghasilan penyerahan barang atau jasa dari WPOP DN kepada P pemotong atau pemungut pajak. Yang opsi C, pemotongan pajak yang terutang atas penghasilan sehubungan dengan dividen, bunga, royalti, jasa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh WPOP DN. Kemudian yang opsi D, pemotongan pajak yang terutang atas penghasilan sehubungan dengan dividen, bunga, royalti, jasa, atau kegiatan dengan dalam bentuk apapun yang diterima oleh WP dan WPOP DN. Nah, jadi kalau dari karakter pajaknya PPh pasal 21 itu adalah atas apa dulu? Jadi objeknya itu apa? Objeknya adalah misalkan atas gaji, kemudian ada tunjangan, ya, kemudian ada premi asuransi yang diterima oleh karyawan dari yang dibayarkan oleh pemberi kerja, ya, kemudian jasa produksi dan sebagainya. Jadi ininya atas apa? Atas penghasilan yang kita terima gitu ya, sebagai apa? Sebagai pihak yang diberikan penghasilan dari pemberi kerja gitu ya. Nah, beda halnya dengan apa? Beda halnya dengan usahawan. Usahawan jelas beda. Dia dari mana? Dari kegiatan usaha, kalau usahawan bisnismen itu. Atau mungkin pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas dari mana? Misalkan kalau dari pekerjaan bebas dilihat dari tenaga ahli, berarti ada apa? Ada dokter, ada pengacara, akuntan, notaris, gitu ya. Kemudian penilai, aktuaris, seperti itu. Nah, berarti di sini yang mesti di-highlight adalah, misalkan di opsi A, jadi dia disehubungan pekerjaan, ya, pekerjaan, jasa, atau kegiatan dalam nama bentuk apapun yang diterima atau diperoleh WPOP dalam negeri. Ya, jadi objeknya di sini karakter definisi di sini perlu dicek dari karakter objeknya apa nih? Oh, berarti ini atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan dalam nama dan dalam bentuk apapun. Iya, itu sudah memenuhi syarat. Kemudian yang menerima siapa? Jadi pihak penerima penghasilan itu siapa di sini? Jadi di state WPOP dalam negeri. Iya, jelas. Jadi di sini kalau seandainya penerimanya WPOP luar negeri, berarti bukan. Karena WPOP luar negeri itu nanti akan kita pelajari di PPh pasal 26 gitu ya. Nah, itu yang A. Kemudian yang B. Nah, yang B di sini apa? Kita identifikasi dulu. Atas penghasilan dari penyerahan barang atau jasa dari WPOP DN kepada wajib pajak pemotong atau pemungut pajak. Nah, di sini kata kuncinya adalah pemungutan. Nah, pemungutan dalam ruang lingkup pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan itu hanya melekat pada pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22. Nah, berarti di opsi B ini dia lebih mengarah kepada pernyataan untuk yang tepat untuk PPh pasal 22 seperti itu. Yang kemarin minggu ini kita sedang pelajari dan didiskusikan gitu ya. Kemudian yang opsi C, pemotongan pajak yang terutang atas penghasilan sehubungan dengan dividen, bunga, royalti, jasa, dan
kegiatan dalam nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh WPOP dalam negeri. Nah, di sini apa? Kata kuncinya, objeknya apa? Objeknya adalah BDR, bunga, dividen, royalti, kemudian jasa, gitu ya, tambahnya jasa. Siapa yang menerima penghasilan itu? Nah, WPOP dalam negeri. Nah, berarti ini karena kata kunci atau clue-nya sudah diketahui, objeknya sudah diketahui, objek pajak sudah diketahui, penerima penghasilan sudah diketahui. Nah, ini mengarah kepada PPh pasal 23. Jadi nanti minggu pertemuan pekan depan kita akan belajar PPh pasal 23. Setelah pekan ini kita belajar PPh pasal 22. Kemudian yang opsi D mirip dengan opsi C, tetapi di belakangnya ditambah WP Badan dan WPOP dalam negeri. Nah, di sini dia akan mengarah ke pasal PPh pasal 23. Nah, yang jadi kunci kenapa? Ada kata dividen, bunga, royalti, jasa, gitu ya. Itu spesifik mengarah ke PPh pasal 23. Itu akan kita pelajari di pekan depan. Nah, jadi jawabannya ada opsi A, gitu ya. Kemudian di nomor 2 berikut ini adalah pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 21. Ya, kecuali. Jadi ada pengecualian di sini. Nah, yang opsi A, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Yang opsi B, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Opsi C, dana pensiun, BPJS tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun. Kemudian opsi D, orang pribadi yang melakukan membayar penghasilan kepada orang pribadi lainnya, baik dalam rangka hubungan kerja, penyerahan jasa orang pribadi, maupun karena sebab lainnya. Nah, di sini langsung spesifik pihak yang berhak memotong, sebagai pemotong PPh pasal 21. Yang jelas kita kembalikan lagi bahwa PPh 21 itu ruang lingkupnya atas apa gitu ya. Yang jelas yang mengacu di pertanyaan pertama tadi atas penghasilan, ya kan? Penghasilan diterima oleh karyawan. Lebih simpelnya seperti itu. Nah, berarti di sini untuk opsi A, pemberi kerja atau yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Nah, ini juga sesuai dengan isi dari peraturan nomor per Dirjen per 16 tahun 2016, ya, di situ pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan itu sebagai pihak pemotong, ya. Jadi semacam misalkan perusahaan, ya, misalkan PT A, B, C, itu mempunyai karyawan, pegawai-pegawainya yang menerima penghasilan secara rutin maupun tidak rutin, tetapi ada keterikatan hubungan kerja, di sini masuk sebagai pemotong dia. Kemudian opsi B, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Nah, ini misalkan bendahara, ada 3 ya nanti ya, bendahara APBN, bendahara APBD, dan bendahara desa, gitu ya. Ditambah lagi ada KPA kuasa pemegang anggaran, baik bendahara kemudian bendahara pengeluaran sama bendahara kas, gitu. Itu juga sebagai pihak pemotong. Namun pemotongannya di sini bukan dari gaji ya, tetapi di sini atas uang yang dikeluarkan yang bersumber dari dana entah APBN, APBD atau APB desa, gitu ya. Seperti itu. Jadi yang B itu mereka lebih mengarah ke situ. Lalu untuk opsi C, dana pensiun, kemudian BPJS tenaga kerja, kemudian badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala, itu juga termasuk sebagai pemotong. Kenapa? Untuk dana pensiun, berarti mereka akan memotong PPh pasal 21 untuk pensiunan. Misalkan katakanlah punya family kakek gitu, atau eyang ya yang sudah pensiun dari misalkan dari PNS, TNI, Polri yang menerima uang pensiun secara rutin, itu misalkan di sini yang pemotongnya adalah pihak Taspen. Nah, di situ dia akan berkedudukan sebagai pemotong. Seperti itu. Nah, baru opsi D, orang pribadi yang melakukan
membayar penghasilan kepada orang pribadi, lainnya dalam rangka hubungan kerja, penyerahan jasa orang pribadi. Nah, ini bukan termasuk di sini ya sebagai pemotong PPh pasal 21 gitu ya. Jadi jawabannya di sini adalah opsi delta. Kemudian di soal ketiga, tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah, nah di sini sudah jadi dari sekian pemberi kerja, kategori pemberi kerja itu ada yang memang tidak ada kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak. Jadi dia dikecualikan, mereka dikecualikan gitu ya. Nah, di sini apa saja yang tidak termasuk, jadi bukan yang dikecualikan gitu ya. Jadi berarti dia yang masuk sebagai pemotong gitu ya. Jadi yang opsi A adalah ada kantor perwakilan negara asing. Nah, berarti di sini apa? Kayak misalkan perwakilan negara asing semacam misalkan apa? Kayak kedutaan besar, konsulat jenderal dari negara lain yang berada di negara Indonesia. Nah, itu tidak termasuk dia. Kemudian organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, semacam misalkan apa kayak WHO, UNICEF gitu, itu juga bukan. Kemudian instansi pemerintah sebagai badan pemerintahan yang tidak sebagai subjek pajak penghasilan. Yang D, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, kalau pemberi kerja orang pribadi tidak melakukan pekerjaan bebas atau tidak melakukan kegiatan usaha, maka di sini dia tidak berhak untuk melakukan pemotongan gitu ya. Jadi gampangnya gini, yang opsi D ini ada namanya pemberi kerja orang pribadi. Jadi misalkan saya seorang orang pribadi membuka usaha restoran. Nah, itu dikategorikan sebagai melakukan kegiatan usaha gitu ya. Atau pekerjaan bebas. Nah, di sini saya berkeduduk misalkan berprofesi sebagai apa? Sebagai pengacara, lawyer, atau dokter, atau konsultan ya, atau aktuaris, notaris, penilai, atau appraiser ya. Itu nanti akan melakukan pemotongan pajak dan ditunjuk dari kantor pelayanan pajak atau KPP terdaftar. Misalkan dia buka praktik dokter misalkan di Kota Solo, maka dia akan terdaftar di KPP Surakarta atau KPP Solo, dan nanti akan secara administrasi ditunjuk dari KPP setempat tersebut untuk melakukan pemotongan pajak. Seperti itu. Sementara untuk opsi C di sini tidak termasuk, jadi dia dikecualikan di bawah instansi pemerintah sebagai badan pemerintahan yang tidak sebagai subjek pajak penghasilan. Berarti memang bukan sebagai kategori pihak yang melakukan pemotongan pajak. Gitu ya. Kemudian di soal nomor 4. Berikut ini merupakan penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 kecuali. Ya, jadi ada pengecualian. Jadi opsi A pegawai, opsi B penerima uang pesangon, pensiun dan sejenisnya, opsi C uang pribadi penerima hadiah undian, lalu di opsi D bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, di sini jawabannya mungkin ada yang mengecoh gitu ya. Jadi kalau bukan di bawah ini merupakan penerima penghasilan yang dipotong PPh 21. Berarti yang nggak dipotong atau tidak dikenakan PPh pasal 21 gitu ya. Pegawai jelas pasti, karena apa? Karena dia berkedudukan sebagai karyawan. Karyawan mempunyai hubungan keterikatan dengan pemberi kerja atau misalkan dengan perusahaan katakanlah. Berarti dia menerima penghasilan secara rutin dan bisa atas penghasilan yang dia terima dapat dipotong PPh pasal 21 jika melebihi PTKP gitu ya. Kemudian di opsi B penerima uang pesangon, pensiun atau sejenisnya jelas itu sebagai objek pajak. Ya, untuk sebagai uang pesangon yang diterima sebagai objek pajak gitu ya. Jadi misalkan ada seorang pegawai yang telah pensiun
kemudian menerima uang pesangon dari perusahaan tempat dia bekerja, maka akan ada perhitungan PPh pasal 21 atas pesangon yang dia terima. Lalu orang pribadi penerima hadiah undian. Nah, di sini hadiah undian di sini nanti akan kita pelajari di mana? Di PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Jadi hadiah undian itu sifatnya adalah final. Dan itu bukan sebagai kategori objek PPh pasal 21, melainkan objek dari PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Ya. Jadi nanti tarifnya berapa? Misalkan gini, katakanlah saya menerima hadiah undian misalkan atas pembelian misalkan pembelian alat dari misalkan otomotif gitu ya, dari dealer memberikan hadiah undian gitu ya misalkan, dan ternyata saya mendapatkan hadiah misalkan sepeda motor senilai 30 juta. Nah, itu nanti akan ada pemotongannya PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Nilainya berapa? Tarifnya adalah 25% gitu ya. Jadi 25% dikali 30 juta gitu ya. Yang biasanya mungkin kalau rekan-rekan biasa mendengar pajak ditanggung oleh pemenang gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah potongan PPh pasal 4 ayat 2 dari pihak yang penyelenggara hadiah undian atau penyelenggara itu yang dibebankan pada si penerima hadiah undian seperti itu. Jadi nanti nilai bisa dibebankan ke pihak pemenang atau bisa ditanggung, itu tergantung dari mereka gitu ya. Tetapi subsidi bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, maksudnya di sini bukan pegawai itu yang di pertemuan pertama kemarin waktu review jenis-jenis penghasilan untuk PPh 21 itu ada bukan pegawai yang menerima secara berkesinambungan dan juga berkesinambungan gitu ya. Jadi misalkan kayak dia kalau yang tidak berkesinambungan, misalkan dia katakanlah pemasangan jasa instalasi. Jadi cuman sekali misalkan di sini. Jadi misalkan ada teknisi AC, kemudian dia memperbaiki AC di sebuah perusahaan, jadi itu sifatnya insidental gitu, tidak rutin gitu ya. Nah, maksudnya di situ. Jadi bukan pegawai itu bukan artinya non pegawai karena pegawai yang didefinisikan di dalam PPh pasal 21 adalah pegawai yang menerima penghasilan secara rutin gitu. Nah, pegawai terima secara insidental atau memang tidak ada keterikatan hubungan kerja dengan pihak perusahaan atau pemberi kerja di sini. Jadi dia nerimanya insidental. Nah, maka si teknisi AC tadi misalkan memperbaiki dari atas jasa perbaikannya dia ke perusahaan tadi akan dikenakan potongan PPh pasal 21 ya senilai berapa. Jadi tarifnya berapa, misalkan dari pasal 17, misalkan dia jasanya 2 juta, berarti misalkan yang ber-NPWP ya, 5% kali 50% kali 2 juta, seperti itu. Jadi untuk kategori itu yang seperti itu. Atau kalau yang bersifat berkesinambungan, misalkan agen asuransi, ya agen asuransi apapun lah ya, itu dia dikategorikan sebagai bukan pegawai tapi menerima penghasilan secara berkesinambungan gitu ya. Nah, kalau dia hanya semata-mata dari penghasilan dia agen asuransi, artinya dia tidak mempunyai penghasilan di luar itu, misalkan dia punya sampingan dan sebagainya di luar agen asuransi, maka dia berhak kurangan. Jika si agen asuransi ini memiliki usaha lain-lainnya, usaha sampingan, misalkan buka restoran atau warung makan, kemudian usaha buka toko sembako gitu ya, maka dia tidak berhak atas pengurangan PTKP gitu. Itu ya pengertiannya. Kemudian di nomor 5, berikut ini termasuk bukan pegawai atas penghasilan yang diterimanya dipotong PPh pasal 21 kecuali. Nah, di sini tadi yang sempat saya bahas tadi ya. Jadi bukan pegawai. Jadi bukan pegawai itu
yang tadi pengertiannya adalah dia menerima penghasilan yang sifatnya tidak teratur atau secara insidentil gitu ya. Jadi di sini apa gitu ya? Yang A, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Nah, itu termasuk misalkan tenaga ahli apa? Dokter ya. Ada 8 ya. Ada 8 misalkan pengacara, akuntan, konsultan gitu ya. Terus penilai, aktuaris, notaris seperti itu. Lalu opsi B, tenaga kerja harian lepas yang mendapat upah harian satuan atau borongan. Nah, itu kemarin kita sudah diskusikan di pertemuan kedua atau ketiga, 2 dan 3. Di situ di buku praktikum juga sempat ada kasus tentang tenaga kerja harian lepas. Nah, di situ dia dikategorikan sebagai pegawai tidak tetap, gitu seperti itu. Dia tenaga kerja harian lepas karena di perhitungannya pun juga berbeda gitu ya. Nah, ini bukan golongan yang dimaksud di pertanyaan nomor 5. Kemudian pekerja seni, artis, atlet. Nah, itu masuk karena sifatnya dia insidental juga yang dia terima atas penghasilan yang dia dapatkan. Kemudian yang D, pengawas atau pengelola proyek juga masuk di bukan pegawai. Jadi jawabannya di sini adalah opsi B, yaitu masuk di pegawai tidak tetap gitu ya. Kemudian yang di nomor 6, berikut ini termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari peserta kegiatan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 21 kecuali. Nah, jadi di sini peserta kegiatan. Nah, peserta kegiatan di sini di antara opsi A, B, C, dan D itu yang dikecualikan yang mana? Nah, yang opsi A, peserta undian berhadiah yang bersifat lucky draw dalam segala bidang. Nah, sudah saya singgung tadi ya, untuk hadiah undian. Jadi ini sifatnya sama dengan hadiah undian, itu bukan objek PPh pasal 21, tetapi menjadi objek PPh pasal 4 ayat 2 final gitu ya. Ada pertanyaan. Kemudian opsi B, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja itu masuk peserta kegiatan. Kemudian untuk yang C, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan juga masuk. Yang D, peserta pendidikan dan pelatihan itu masuknya. Jadi pengertian dari peserta kegiatan ini, misalkan kalau yang dari opsi yang ada di soal ini, misalkan kalau kita ikut training di perusahaan, kemudian kita menerima uang saku harian. Nah, sebenarnya di situ menjadi objek PPh pasal 21 dari siapa yang memotong? Dari pihak yang penyelenggara, misalkan yang memberikan uang saku di situ. Atau gampangnya misalkan ikut kegiatan RAT koperasi ya, mungkin teman-teman ada yang ikut anggota koperasi, RAT, rapat anggota tahunan koperasi. Nah, di situ juga dapat ini SHU ya, sisa hasil usaha, itu juga sama sifatnya, dia objek PPh pasal 21 gitu ya. Atau uang kehadiran dalam rapat itu juga gitu misalkan. Itu juga sama, dipersamakan. Itu dianggap sebagai objek PPh pasal 21 gitu ya. Jadi yang bukan di sini yang opsi A. Nomor 7 merupakan objek PPh pasal 21 adalah, nah di sini kita coba identifikasi. Opsi A, penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Jelas ini sebagai objek PPh pasal 21. Yang tadi ada tentang pengawas ya, pengawas proyek dan sebagainya, itu di atas ya, pengawas atau pengelola proyek itu juga di sini sama. Kemudian yang opsi B, penghasilan berupa jasa produksi, ya kemarin kita bahas yang di pertemuan ketiga,
jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Itu menjadi objek. Nah, kemarin waktu diskusi online, ada yang menanyakan, mengapa penghitungan jasa produksi itu penghitungannya disetahunkan gitu ya? Kenapa tidak seperti misalkan premi, kemudian gaji yang itu dari bulanan? Jadi agak sedikit beda gitu. Kenapa gitu? Nah, jawabannya adalah bahwa untuk jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus itu adalah sifatnya adalah penghasilan yang tidak teratur, yang mana itu akan diterima oleh si penerima penghasilan misalkan biasanya adalah 1 tahun sekali. Sehingga untuk penghitungan gaji, kemudian tunjangan, kemudian premi asuransi dan sebagainya yang dibayarkan oleh pemberi kerja, maka itu harus disetahunkan atau dihitung setahun terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan penghasilan dari jasa produksi atau bonus ya, seperti itu, yang sifatnya tidak teratur tadi. Kemudian yang opsi C, penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, di sini jelas, misalkan para penerima pensiun, misalkan kalau misalkan saya punya bapak kakek yang misalkan beliau adalah pensiunan dari PNS, TNI, Polri, yang mana masih memperoleh penghasilan secara teratur dari pihak dana pensiun. Katakanlah di sini adalah misalkan PT TAPEN yang sebagai pihak pembayarnya melalui bank yang ditunjuk atau bank persepsi, maka itu sebagai potongan PH21. D di sini, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, jelas di sini itu dikecualikan sebagai kategori objek pemotongan PPh pasal 21. Karena apa? Karena itu nanti akan masuk di pasal 91, pasal 9 ayat 1 huruf E Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai non-deductible expense. Jadi nanti kalau kita nanti akan belajar setelah edisi tengah semester, pada PPh orang pribadi maupun PPh badan yang mana wajib pajaknya melakukan pembukuan, maka di situ nanti akan ada 2 kategori dalam rekonsiliasi fiskal, yaitu deductible expense atau biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, atau non-deductible expense atau biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Itu nanti akan kita pelajari setelah di edisi tengah semester gitu ya. Jadi untuk nomor 7 jawabannya adalah opsi D gitu ya, penerimaan dalam bentuk natura. Contohnya apa sih gitu ya, natura atau kenikmatan? Nah, misalkan dia memperoleh kupon makan gitu ya, atau misalkan dia menerima seragam dari perusahaan, seragam misalkan satpam, security gitu, itu masuk kategori di situ. Atau fasilitas lainnya misalkan mobil untuk direksi, kemudian bahan bakar BBM untuk direksi. Nah, itu seperti itu. Contoh-contoh yang natura dan atau kenikmatan lainnya. Kemudian di nomor 8, penghasilan kena pajak yang menjadi dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 yang berlaku bagi penerima penghasilan berikut ini. Kecuali, nah di sini ada opsi di A, B, C, dan D-nya, maka yang bukan atau yang dikecualikan adalah opsi D, bukan pegawai yang menerima pengimbalan yang bersifat berkesinambungan. Artinya yang sudah saya jelaskan di awal tadi yang ada soalnya di situ. Jadi bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat kesinambungan. Contohnya apa? Agen asuransi gitu ya tadi ya. Di sini sekali lagi digarisbawahi bahwa bukan pegawai di sini adalah yang tidak menerima penghasilan secara teratur atau secara rutin. Jadi dia lebih kepada insidentil dan yang kedua di sini dia berkesinambungan, artinya secara misalkan dia agen asuransi, dia akan menerima penghasilan yang diterima atas jasa atau prestasi yang telah dia terima secara dari pihak pemberi kerjanya dia gitu.
Kemudian nomor 9, dasar pengenaan pajak bagi penerima penghasilan yang berstatus bukan pegawai yang sebagaimana menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan adalah nilainya berapa? Yang benar adalah opsi C, 50% dari jumlah penghasilan bruto, bukan neto ya. Jadi di sini ada jawaban yang cukup mengecoh, apakah itu neto ataukah bruto. Nah, yang tepat jawabannya adalah opsi C, 50% dari penghasilan bruto gitu ya. Kalau misalkan dia semata-mata dari penghasilan itu saja, berarti nanti dia akan baru diperhitungkan dengan PTKP gitu ya. Akan tetapi kalau dia ternyata ada penghasilan lain di luar yang dia kerjakan itu, maka dia tidak berhak atas pengurangan PTKP. Dan terakhir nomor 10, jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah, nah di sini jawaban yang tepat adalah opsi B, bravo. Jadi bruto. Jadi bruto tuh gampangnya kita itu kotornya gitu ya, sebelum dikurangi oleh biaya-biaya yang lain. Nah, di sini opsi B menyatakan seluruh jumlah penghasilan sehubungan dengan hubungan kerja atau pemberian jasa yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan. Jadi berapapun itu gitu. Dan ketika dibayarkan misalkan dia sebulan sekali atau karena dia menerima yaitu gaji, tunjangan, premi asuransi dan sebagainya, dan sifatnya masih belum dikurangan oleh misalkan biaya jabatan atau mungkin iuran pensiun atau iuran tabungan hari tua dan sebagainya. Maka itu sifatnya masih bersifat bruto, dan opsi jawaban yang tepat adalah yang B, bravo. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atas pembahasan dari uji pemahaman materi yang pertama untuk kan sebagaimana yang sudah saya posting di kemarin di Google Classroom juga, untuk uji pemahaman materi PPh pasal 22 submitnya nanti di hari Senin ya. Itu sama masih 10 soal juga, dan untuk diskusinya kemarin di materi PPh pasal 22 sudah saya posting pembahasannya, tinggal untuk yang uji pemahaman materinya submitnya dapat sesuai dengan jadwal maksudnya jadwal deadline Senin depan sesuai dengan jamnya jam 11 malam. Itu mungkin rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat selama pembelajaran daring, tetap jaga kesehatan dan lakukan hal-hal yang bersifat positif selama kalian di rumah maupun dimanapun. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.